wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsatun Muawana dengan NIM 12150122299, Prodi Teknik Informatika UIN Suskaryau. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Hukum yang berkaitan dengan aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu hukum yang menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika N, yaitu X dikali Y sama dengan Y dikali X. Seperti pada dua tabel sebelah kiri, X dikali Y sama dengan Z, yaitu ketika X 0 dikali Y 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika X0 dikali Y1, maka hasilnya adalah 0. Ketika X1 dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika X1 dikali Y1, maka hasilnya adalah 1. Persamaan berikut sama dengan Y dikali X sama dengan Z, yaitu ketika Y0 dikali X0 sama dengan 0. Y0 dikali X1 sama dengan 0, Y1 dikali X0 sama dengan 0, Y1 dikali X1 sama dengan 1. Pada penjumlahan gerbang logika OR, yaitu ketika X ditambah Y sama dengan Y ditambah X, dibuktikan pada dua tabel sebelah kanan, yaitu ketika X0 ditambah Y0 sama dengan 0, ketika X0 ditambah Y1 sama dengan 1, ketika X1 ditambah Y0 sama dengan 1, ketika X1 ditambah Y1 sama dengan 1, persamaan berikut sama dengan Y ditambah X sama dengan Z, yaitu ketika Y0 ditambah X0 sama dengan 0, ketika Y0 ditambah X1 sama dengan 1, ketika Y1 ditambah X0 sama dengan 1, ketika Y1 ditambah X1 sama dengan 1. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya perkalian gerbang logika N. W dikali dalam kurung X dikali Y sama dengan buka kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Hal tersebut dibuktikan pada tabel berikut. Pada persamaan W dikali buka kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan Z,
mendapatkan hasil berikut ini ketika W0 dikali dalam kurung X0 dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika W0 dikali buka kurung X0 dikali Y1, maka hasilnya adalah 0. Ketika W0 dikali X1 dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika W0 dikali buka kurung X1 dikali Y1, maka hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X0 dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X0 dikali Y1, maka hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X1 dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X1 dikali Y1, maka hasilnya adalah 1. Hasil tersebut sama dengan persamaan dalam kurung W dikali X, tutup kurung dikali Y sama dengan Z. Yaitu ketika dalam kurung W0 dikali X0 dikali Y, maka hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W0 dikali X0 tutup kurung dikali Y1, maka hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W0 dikali X1 tutup kurung dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W0 dikali X1 tutup kurung dikali Y1, maka hasilnya 0. Ketika buka kurung W1 dikali X0 tutup kurung dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W1 dikali X0 tutup kurung dikali Y1, maka hasilnya 0. Ketika buka kurung W1 dikali X1 tutup kurung dikali Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W1 dikali X1 tutup kurung dikali Y1, maka hasilnya adalah 1. Pada penjumlahan gerbang logika OR, yaitu W ditambah dalam kurung X ditambah Y sama dengan dalam kurung W ditambah X ditambah Y. Hal itu dibuktikan pada tabel berikut ini, yaitu pada persamaan W ditambah dalam kurung X ditambah Y sama dengan Z, mendapatkan hasil berikut ini, yaitu ketika W0 ditambah dalam kurung X0 ditambah Y0, maka hasilnya adalah 0. Ketika W0 ditambah dalam kurung X0 ditambah Y1, maka hasilnya adalah 1. Ketika W0 ditambah dalam kurung X1 ditambah Y0, maka hasilnya adalah 1. Ketika W0 ditambah dalam kurung X1 ditambah Y1, maka hasilnya adalah 1. Ketika W1 ditambah X dalam kurung X0 ditambah Y0, hasilnya adalah 1. Ketika W1 ditambah dalam kurung X0 ditambah Y1, maka hasilnya adalah 1. Ketika W1 ditambah dalam kurung X1 ditambah Y0, hasilnya adalah 1. Ketika W1 ditambah dalam kurung X1 ditambah Y1, maka hasilnya adalah 1. Hasil tersebut sama dengan hasil dari persamaan dalam kurung W ditambah X ditambah Y sama dengan Z, yaitu mendapatkan hasil ketika buka kurung W0 ditambah X0 tutup kurung ditambah Y, hasilnya adalah 0. Ketika buka kurung W0 ditambah X0 tutup kurung ditambah Y, hasilnya adalah 1. Ketika buka kurung
W0 ditambah X1 tutup kurung ditambah Y0 hasilnya adalah 1. Ketika buka kurung W0 ditambah X1 tutup kurung ditambah Y hasilnya adalah 1. Ketika buka kurung W1 ditambah X0 tutup kurung ditambah Y0 maka hasilnya 1. Ketika buka kurung W1 ditambah X0 ditambah tutup kurung ditambah Y 1 maka hasilnya adalah 1. Ketika buka kurung W1 ditambah X1 tutup kurung ditambah Y0 hasilnya adalah 1. Ketika buka kurung W1 ditambah X1 tutup kurung ditambah Y1 hasilnya adalah 1. Yang ketiga, hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Contohnya, W dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan WX ditambah WY. Pada persamaan W dikali X ditambah Y mendapatkan hasil yaitu ketika W0 dikali dalam kurung X0 ditambah Y0 maka hasilnya 0. Ketika W0 dikali dalam kurung X0 ditambah Y1 hasilnya adalah 0. Ketika W0 dikali dalam kurung X1 ditambah Y0 hasilnya adalah 0. Ketika W0 dikali dalam kurung X1 ditambah Y1 hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X0 ditambah Y0 hasilnya adalah 0. Ketika W1 dikali dalam kurung X0 ditambah Y1 hasilnya adalah 1. Ketika W1 dikali dalam kurung X1 ditambah Y0 hasilnya adalah 1. Ketika W1 dikali dalam kurung X1 ditambah Y1 hasilnya adalah 1. Hasil tersebut sama dengan hasil dari W dikali sama dengan persamaan WX ditambah WY. Seperti tabel di sampingnya. Yang keempat ada hukum N. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut contohnya. X dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, X dikali 1 sama dengan X. Lalu X dikali X sama dengan X. X0 dikali X sama dengan 0. Berikutnya hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi jika suatu input diinversi, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Soal Y sama dengan A B C D not ditambah A not B C not D ditambah A B C not D not ditambah A B C ditambah A not B C D ditambah A not B C not D not
Lalu kita kelompokkan dulu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita ambil persamaan 1 dan 3, yaitu A, B, C, D not ditambah A, B, C not, D not. Lalu kita keluarkan yang memiliki perbedaan menjadi A, B, D not dalam kurung C ditambah C not, maka menjadi A, B, D not dikali 1 sama dengan A, B, D not. Kemudian persamaan 2 dan 6, yaitu A not, B, C not, D ditambah A not, B, C not, D not. Lalu kita keluarkan yang berbeda menjadi A not, B, C not dalam kurung D ditambah D not menjadi A not, B, C not dikali 1 sama dengan A not, B, C not. Lalu kemudian pada persamaan 4 dan 5, yaitu A, B, C, D ditambah A not, B, C, D. Lalu kita keluarkan yang berbeda menjadi B, C, D dikali A ditambah A not menjadi B, C, D dikali 1 sama dengan B, C, D. Dari persamaan Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C ditambah A not, B, C, D ditambah A not, B, C not, D not. Setelah disederhanakan menggunakan aljabar boolean, maka didapatkan hasil menjadi Y sama dengan A, B, D not ditambah A not, B, C not ditambah B, C, D. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.